Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buat para wabarakatuh. sahabat Abah Menel dan buat para sahabat Kang Rumadi Rumadi. santri GNS. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin, amin. Dan buat khususnya buat para pahlawan devisa, para TKW, TKI yang berada di Malaysia, Hong Kong, Abu Dhabi, Dubai, Thailand, semuanya tanpa terkecuali. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah rezekinya, Amin, amin, ditambah amin. rezekinya, diperbanyak lagi rezekinya. Amin. Dan semoga yang sedang sakit diangkat setelah penyakitnya atas ridha Allah. Amin. Amin ya robbal Alamin. alamin. Ini para sahabat, Abang Menel lagi nafsu makan nih, ya para sahabat. Dari tadi nggak mau makan ya, karena Abang Menel sedang sakit setelah melawan Ki Ajeng Darto Ledek. Tapi ini Kang Rumadi dibawain makanan, maksa-maksain supaya Abang Menel makan. Biar sehat ya sahabat. Sehat. Doakan Abang Menel sehat ya. Ini pada saya tadi nggak mau makan, tapi Kang Rumadi ini gimana caranya merayu Abang Menel supaya makan. Gitu Pak sahabat. Ini makannya ada ayam ya, chicken dagang mati, tapi makannya nggak banyak Abang Menel, nggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Karena sudah dibawakan kewajiban untuk menghormati orang yang sudah membawakan, jadi wajib juga kita terima dan kita makan walaupun sedikit. Betul? Ya betul, betul, betul. Sambil ngobrol aja Kang Rumadi ya. Oh iya, iya. Apa ya? Ya. Kang Rumadi apa aja kegiatannya di rumah sekarang? Saya di rumah kegiatan saya tuh ke gunung-gunung juga. Gunung juga. Iya. Terapi pengobatan juga. Insya Allah pengobatan. Itu apa itu yang satu itu buat apa? Abang Menel juga kopi. Kopi itu kopi. Coba, Itu coba. di kemudian kopi. Coba lihat sini. Oh iya. Iya ya. Ini kopi. Kopi juga. Ya, ini kebun kopi saya. Ini enggak ada mereknya. Enggak ada kasih merek itu. Alami. Alami murni. Dapat bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri. Harumnya alami ya. Ya coba. Jadi Kang Rumadi juga jualan kopi juga. Jual kopi tapi enggak belum jadi bubuk kan. Masih kopi biasa dijual. Jual. Berarti punya kebun kopi juga banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain ini kegiatan apa lagi? Kalau ada terapi apa aja? Ada pengobatan. Ada sini kegiatan. Saya di rumah mengadakan pengobatan itu ya. Pengobatan medis atau non medis. Medis non medis. Ya, insya Allah. Kalau medis itu seperti asam lambung atau yang lainnya. Iya. Kalau non medis itu orang yang kena Kena guna, santai, iya. kerasukan setan juga. Betul. Gitu kan. Tapi banyaknya itu kayak gitu. Rata-rata non medis. Karena persaingan usaha, ya, persaingan betul. percintaan. Kadang seperti itu. Iya. Jadi kadang orang karena persaingan nggak mampu bersaing secara nyata, kadang dia main belakang gitu. Iya betul. Guna-guna tukang mati. Ya itu Wak, harus dibantu, kalau bisa didatang aja dukung-dukung itu. Ya Cari. insya Allah saya minta doa dari Pak Menel, nanti insya Allah saya mau berangkat di daerah sana ya. Jadi jangan ditumbangkan ya, kalau Ya. bisa ditobatkan. Insya Allah. Karena Kasim Dukun juga punya anak istri. Ya. Selagi masih bisa ditobatkan, tobatkan saja. Tapi kalau ditobatkan susah, masih nyerang-nyerang aja, kepret Ya. bayar Bapak. Iya insya Allah. Oh, no. Ya sambil makan dulu. Terus makannya Pak Pak Sahabat ya. Menel. Ya. Mudah-mudahan berkah, amin. Ya, aku juga sama makan ini ya. Ini makanannya bukan makan apa? Kriuk ini bukan ya? Bukan kriuk kan ini? Bukan kriukan. Baru kali ini saya ternyata kriuk itu. Ini bunga. Nah, Romadi, kalau di sana tamunya sampai jam berapa? 12 jam apa 24 jam buka? 24 jam. Kadang Kalau kepepet ya. ya Oh, udah pernah kemarin itu ada jam 3 malam itu. tapi tetap bangun. Untuk bangun itu kewajiban saya. Menjalankan amanat dari seorang guru. Iya. Iya, benar, karena sesungguhnya ya
ilmu itu akan diridhoi oleh Allah apabila seorang murid akan selalu berbakti pada gurunya. Betul. Jangan mengkhianati. Iya. Jadi ridho guru itu ridhonya Allah kalau masalah keilmuan. Nggih. Terus benar. Apa saya minta ilmu banyak tapi gurunya nggak ridho, nggak bakal nempel. Ya betul. Saya minta ilmu segede gunung kepada guru tapi gurunya tidak ridho, tidak patut, tidak berbakti kepada gurunya, tidak akan nempel. Iya. Itu Iya. kalau masalah keilmuan. Jadi Rumadi harus tetap ya berbakti, mengabdi kepada gurunya, Insya Allah. jangan menyelimpang, jangan disalahgunakan. Kalau Rumadi menyalahgunakan keilmuan dari seorang guru, yang dosa siapa Rumadi? Gurunya, Betul. yang mengajarkannya. Hmm. Jadi kalau Rumadi sayang dengan gurunya, ingin berbakti kepada gurunya, jangan menyalahgunakan keilmuan dari seorang guru. Iya, insya Allah. Insya Allah. Begitu para Ya. sahabat ya, kalau ingin ilmu diridhoi Allah, jadi harapkanlah ridho dari seorang guru juga. Iya. Tuh. Ya udah, Bang, makan dulu. Sambil. Itu nanti ada sahabat bisa berbincang-bincang, Bang Manel makan dulu. Ya, sambil. Kita aja apa aja keahlian yang pernah dialami tamu yang datang ke Rumadi ini, cara pengobatannya silahkan. Iya. Oh ya, jangan lupa buat para sahabat Abah Menel ya yang nonton di channel ini channelnya Rumadi, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, teng share biar tahu Rumadi, dan lihat juga yang sebelumnya kegiatannya apa saja Rumadi ini. Oh, iya. Pernah melawan dukun sahabat Abah apa aja Rumadi ini, silahkan lihat, kepoin channel Rumadi Santri GNS itu, ngomong cerita-cerita apa aja pengalaman. Ya sahabat-sahabat, ini saya mau cerita ya, bagi cerita aja lah. Bagi cerita, saya dulu pengembara itu jualan ya. Terus saya mencari mengembara mencari ilmu hikmah. Nah, mengembara ini terus saya sampai Oh ya, Rumadi biar lebih seru. ya. Kenapa Rumadi ini bisa jadi santri GNS? Perjalanannya seperti apa? Supaya netizen tahu. Oh iya. Soalnya disayang juga dengan Rumadi nama GNS nih. Iya. Biar tahu perjalanan menuju GNS, keilmuannya, gitu kan, baktiannya, perjalanannya banyak rintangan enggak. Oh, biar Ya begini ya sahabat-sahabat, saya kagum dulu itu melihat dari YouTube juga. ya. Melihatnya saya melihat ini dari GNS, dari Kang Ujang Bustomi itu saya kagum. Terus saya itu ada informasi ada nomor WA-nya, saya ke tempatnya GNS, itu kan dekat dari tempat saya, dekat, tempat itu dekat. Saya 1,5 jam nyampe. Alhamdulillah Saya begitu nyampe udah ada santrinya di Padepokan GNS ada. Terus ketemu masuk salaman juga. Iya salaman. Sombong kan santrinya? Enggak, Baik. semua. Soalnya kan yang beredar di berita itu di para netizen katanya sombong santrinya. Iya. Tapi Rumadi menyaksikan sendiri ketika pertama kali datang Iya. kepada Padepokan GNS untuk menjadi santri, gimana? Ceritakan. Ya dulu saya waktu ke tempat GNS di Padepokan masih di Demak ya. Demak. Ya semua santri itu banyak. Tapi alhamdulillah saya diterima dengan baik lah. Semua santri, semua jabatan tangan, saling memberi minum, memberi makan. Ketemu nama GNS. Langsung ketemu. Langsung alhamdulillah. Saya nginep di tempat itu satu malam ya. Satu malam. Karena mau pulang kehujanan. Saya terpaksa nginep di itu, ngobrol-ngobrol sama itu GNS Gus Nur itu sangat enak sekali dulu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya ngikuti sampai Ngawi ya ini ya. Sampai Ngawi saya ngikuti kepada kantor. Insya Allah saya tetap membantu guru saya ya. Insya Allah sekuat tenaga, insya Allah saya mau membantu. Baiklah para sahabat, Rumadi ini adalah satu GNS karena Abah Menel sedang kurang sehat setelah melawan di Darto, Ki Ajeng Darto, dan Abah Menel cuma pulang ke Banten belum boleh sama GNS, diurusin sama GNS dengan santri-santrinya. Dan setelah ini Abah Menel nggak boleh pulang juga karena mau diajak jalan-jalan ke Bali juga para sahabat dengan GNS.
Iya. Mudah-mudahan Abah Menel cepat sembuh. Amin. Segera pulang ya persahabat ya. Karena Abah Menel juga kangen dengan anak istri ya. Setelah membantu perjuangan melawan Ki Ajeng Darto. Iya. Silakan Kurmadi ceritakan lagi apakah seorang Ganes itu, setahu saya sahabat saya Ganes ini tegas orangnya. Iya Tegas, memang. tapi demi kebaikan. Betul itu. Ya. Apa yang dirasakan, benar nggak? Benar, saya kan biasanya ke Padepokan kesini ya. Paling enggak sebulan itu ya 2 kali 3 kali. Insya Allah itu. Ya, karena guru itu harus tegas, matang, tapi tepat sasaran. Iya betul. Daripada kita pura-pura baik, lama-lama santri itu nanti nggak serius. Iya betul. Makanya harus tegas, matang, tepat sasaran, supaya santri itu bisa cepat cerdas, cepat paham itu. Jadi nggak basa-basi gitu. Iya. Memang sahabat-sahabat ini lagi belajar ilmu apa namanya itu, hikmah ya. Ini yang Abah Menel kan lebih pengalaman ya. Saya minta wawasan dari Abah Menel yang sudah tahu dulu udah pernah ya apa? Cara kalau hikmah Abah Menel itu sama aja lah. Oh iya. Cukuplah dari JNS juga kan udah banyak wawasan kan. Oh iya iya Sama, betul makanya ya. Yang penting bagaimana cara kita menjalankannya, menggunakannya, jangan sampai menipu orang lain. Insya Allah ya. Itu Kita terlihat sakti di YouTube, viral di YouTube, bukan pengobatan ramai di YouTube, tapi pengobatannya itu cuma menggunakan trik. iya Gunakan trik dengan harga yang mahal, itu namanya penipuan. iya. Nggak boleh mencemarkan nama baik spiritual, mencemarkan nama baik agama juga. Nanti agama kita ini dipandang dengan agama lain, non-muslim, itu seolah-olah Islam itu penipu. Iya betul. Ya, kalau lagi jangan sampai seperti itu ya. Mau silakan. Tuh gini ya Pak Menel, saya itu ini misalkan ngobati itu kalau memang ada gaibnya, ada kena santet atau gimana itu pasti itu ada gerakan, cuman rasa ada getaran atau gimana, nggak keluar apa namanya keris paku, insya Allah tidak, tapi memang ada gerakan getaran ya. Ada rasa. Ya kadang bisa masuk ke badan yang saya sembuhin, yang saya apa tanganin itu, yang saya pegang tuh pasti masuk. Itu memang pasti benar-benar ada gaibnya dan ada kena sandat lah, kata lu lah katanya. Kadang jangan salah kalau mati ya. Iya. Ketika orang itu sakit, kadang dia mengatakan santet. Iya. Yang belum itu santet juga. Betul. Anaknya sakit, bapaknya gelisah, curiga itu kena santet. Setelah diselidiki, ditanya-tanya, ternyata itu pengaruh dari ilmu dari seorang bapaknya yang mempunyai pusaka ilmu hitam yang isinya jin, ya. Sehingga mengganggu kepada anaknya, merasuk kepada anaknya, itu katanya santet. Tanpa disadari pusaka-pusaka yang isinya ada jin dan setannya, ketika istri saya tidur atau istri kita tidur, itu bisa menyentuh istri kita. Hati-hati dengan ilmu hitam. Bisikan setan itu bisa nidurin istri, bisa merasuki ke anak juga. Itu. Nah itu pengalamannya itu kemarin ada pasien kayak gitu ada itu nidurin istrinya katanya itu kan. Saya datangin ke rumah. Saya insya Allah saya coba bersihin ya, saya bersihin tapi alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Dan kita sebagai orang Islam jangan takut dengan santet. Ya. Iya. Jangan yang aneh-aneh lah, karena manusia itu semenjak kita lahir sudah dititipkan bukan khodam lagi, tapi malaikat. Iya betul. Malaikat raqib atid yang selalu mendampingi kita. Cuma kadang kita nggak menyadari, tidak meyakini sehingga tidak ada fungsinya. Betul. Padahal sudah sakti kalau kita sudah meyakini dan mengimaninya. Pendamping kita bukan khodam lagi, malaikat raqib atid. Masya Allah. Dan sodaqoh itu adalah tolak bala. Titik itu sudah dituliskan di kitab suci Al-Quran. Sodaqoh yatim, piatu, janda, jungsu, fakir, miskin. Iya. Kenapa kita masih kena santet sudah sodaqoh? Karena Anda masih belum meyakini tentang keilmuan Allah, dicampur aduk dengan ilmu-ilmu hitam yang lain. Oh iya. Makanya tidak berfungsi.
Itu Rumadi. Ya, tapi alhamdulillah selama ini Mudah saya Islam iya, itu susah. kalau itu apa tentang itu saya udah agendakan memberi cepet ya sahabat-sahabat. Apa? Saya sama Pak Manel itu agak grogi ya. Iya, sama-sama. Karena- Godong, rambutnya godong nggak? Coba Godong juga ini. sama dengan Menel. Hmm. Sama. Nah, Kalau itu kita juga pernah pengalaman nih datang di tempat kali apa itu namanya di dalam hutan. Saya melihat situ banyak orang-orang yang segala ritual minta pesugihan segala macam iya. di pinggir-pinggir sungai. Saya juga kaget istighfar. Kalau nggak dihentikan, bagaimana ini? Kan gitu. Iya. Kalau saya nasihatin akan salah paham. Kalau saya tegur pasti ribut karena Iya. hak dia. Nah, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, hujan, turunkanlah hujanmu. Benar ya hujan ya, masya Allah. Kelihap semua orang-orang ritual. Kan gitu. Kenapa? Kok sombong amat, takabur amat bisa menurunkan hujan? Bukan takabur. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan sujud kepada manusia yang beriman. Hujan, petir, panas, itu makhluk Allah juga sama. Iya. Akan nurut, akan sujud kepada orang yang beriman. Itu sudah janji Allah, bukan kaleng-kaleng gitu. Iya. Kata kabur, tapi emang sudah janji Allah. Jadi mereka yang sudah nurut kepada orang-orang yang beriman ya gitu. Silakan aja. Ya, udah dulu apa Manel makan dulu ya. Nah. Nanti nggak enak gitu. Ya udah, karena Amel lagi makan dulu, habis makan meminum obat, nanti kita bincang-bincang lagi karena ini beberapa hari ini Kak Rumadi akan selalu bincang-bincang dengan Abang Menel. Insya Allah. Mengenai keseharian Abang Menel, mengenai keseharian GNS. Pokoknya panteng teruslah channel Kang Rumadi Santri GNS agar Anda tahu, agar Anda bisa kepo tentang Abang Menel dan GNS. Oke, baiklah, silakan tutup. Ya sahabat-sahabat nih saya lagi nemani Abang Manel makan, saya akhiri ya ini. Tapi apa namanya itu? Ini apa namanya? Kopi, kopi. Enggak. Oh, maksud mau promosi kopi juga. Iya iya. Jadi kalau mau pengen kopi yang asli murni dari Kang Rumadi ini asli kan murni nggak ada campuran. Murni ya betul murni. Biasanya kalau ada yang dari luar negeri atau yang apa itu kan banyak campuran. Iya. Kalau ini kan murni. Betul, Kalau iya, betul. ada campur kan wanginya nggak seperti kopi, ada sangat-sangat gitu. Iya iya iya. Nanti kalau ada netizen yang pengen pesan kopi ini, Siap. bagaimana menghubunginya? Nanti kan bisa komen. Bisa komen apa ada keterangan di deskripsinya? Insya Allah ada. Saya nurunan juga. Insya Allah ada. Oh, jadi para sahabat yang ingin kopi, pesan kopi atau konsultasi masalah pengobatan ada bisa melalui Kang Rumadi melalui WA ya, WA pribadi kan? Iya pribadi. Silakan lihat saja di deskripsi ya, para sahabat. Baiklah, langsung saya tutup aja nih. Oh iya betul itu ya. Apabila saya dan Kang Rumadi ada kata-kata yang salah, Ya. saya sebagai manusiawi tempatnya salah dan dosa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu adalah hak milik Allah karena setiap kebenaran adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.